Baik, sebelum kita mulai belajar kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Baik, kali ini kita akan belajar tentang skolastik ya. mình để sẵn sàng cho cuộc bị phải là Oke, kalau saya biasanya memberikan pelatihan gratis TOEFL dan IELTS ya. Kali ini saya menyesuaikan dengan momen ya. Kayaknya ini momen untuk persiapan skolastik ya. Jadi skolastik ini bisa untuk beasiswa LPDP, BIP, ataupun CPNS sebenarnya polanya sama ya. Ini TIU ya kalau di CPNS itu ya. Baik. Ya. Baik. Ini nanti filenya saya kasih ya. Kita bahas dulu ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Skolastik ini bisa untuk tes LPDP ataupun BIP atau bahkan CPNS yang TIU. Jadi polanya sama. Oke. Ya, di sini kalau skolastik itu ada verbal ya. Verbal ini bisa belajar mandiri ya. Sinonim, antonim, dan logika. Kemudian nanti yang kita bahas adalah kuantitatif. Ada barisan deret, jarak waktu dan kecepatan. Ada juga peluang perbandingan, kemudian ada penalaran. Baik, untuk yang bisa dipelajari sendiri, ya, silahkan belajar sendiri ya, untuk verbal ya, untuk sinonim, antonim. Ya. Kalau sinonim dan antonim, itu saya sarankan eh, untuk selalu itu ya, fokus. Ini suara saya kedengeran ya? Dengar ya suaranya? Oke. Soalnya saya pakai dua device ini. Oke. Kalau sinonim, jangan dijawab antonim. Cuma itu aja sih. Oke. Ini nanti filenya saya kasih. Sinonim, antonim. Kemudian analogi. Ya, kalau analogi itu biasanya kalian harus punya eh, penyambung ya, konektor. Nah, seperti nomor satu ya. Seperti nomor satu ini. Kelihatan nggak ini nomor satu ini? Ya, seperti nomor satu ini, misal kayak kompor, api. Kalian harus bisa buat koneksinya, ya. Sebentar ya. Ya. Kompor, api. Oke, kompor, api, apa penghubungnya? Ya, jadi rumusnya cuma itu. Oh, kompor menghasilkan api. Jadi kalau untuk menjawab A, B, C, D, E, pakai kata apa?
menghasilkan gitu ya. Pohon menghasilkan buah, bisa jadi benar. Ya, ini masih bisa jadi dulu. Kemudian kipas menghasilkan angin, bisa jadi. Jalan menghasilkan macet, tidak ya. Lemari menghasilkan es, salah ya. Kalau kulkas menghasilkan es, kalau lemari kan bisa lemari baju, bisa lemari apapun ya, kurang spesifik. Palung menghasilkan gua, bukan. Nah, berarti ini antara A dan B. Karena A dan B ini bisa semua kita menggunakan penghubung menghasilkan ya. Kompor menghasilkan api. Pohon menghasilkan buah, kipas menghasilkan angin. Nah, kalau ada kesamaan seperti ini, kalian harus menganalisis mana yang lebih em, spesifik. Nah, ini boleh nih kita sambil diskusi ya. Antara pohon menghasilkan buah dengan kipas menghasilkan angin, nah itu mana? Nah, kira-kira yang lebih spesifik, boleh boleh di komen-komen ya. Antara A dan B, kira-kira yang mana? Cara mengerjakan analogi seperti ini. Nanti kita akan langsung ke eh, deret ya. Oke, jadi kalau ada dua jawaban yang mirip, nah kita kita analogikan yang kompor dan api ini kan sesuatu yang spesifik. Ya. Pohon dan buah itu umum. Ya. Kipas dan angin, nah itu spesifik. Berarti jawaban yang B. Gitu ya. Untuk analogi, buat rumus kalian sendiri. Buat penghubung kalian sendiri. Kompor menghasilkan api. Jadi ini tadi eh, penghubungnya apa? Menghasilkan. Oke. Kalau yang kedua, belajar pandai. Apa? Berarti apa? Belajar supaya pandai, gitu kan ya. Nah, oke, itu ya analogi. Oke, sekarang saya tidak mau terlalu banyak di analogi. Kita ke hitungan ya, karena itu bisa dipelajari sendiri ya. Saya milih yang kuantitatif karena kayaknya eh, perlu belajar bersama. Saya di sini bukan mengguru. Kalau saya salah juga bisa dikoreksi ya. Oke, sekarang nomor satu. Ya. Sebelum kita mengerjakan barisan dan deret ya, saran saya adalah semakin sering kalian melakukan latihan, nanti akan semakin peka. Jadi semakin apa ya bahasanya? Tajam membaca pola itu akan semakin tajam. Baik. Sekarang nomor satu ya. Ada 300, 300, 150, 50. Nah, pertama, kalau kita dihadapkan dengan angka-angka, utamanya kita yang bukan jurusan matematika atau fisika atau sesuatu yang berhubungan dengan angka, pertama kita harus siapkan mental dulu ya. Kalau kita ndredeg duluan, apa bahasa Indonesia yang ndredeg itu? Kalau kita ya ndredeg duluan, itu sebenarnya kita bisa, tapi karena kita, waduh, angkanya kayaknya ngeri gitu. Padahal ya sebenarnya bisa. Jadi kita kita mindsetkan dulu bahwa ini bisa dikerjakan. 300, 300, 150, 50. Nah, sekarang kalau kita baca polanya, ingat ya, matematika itu hanya ada 4 ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sudah, pakai itu aja. Nah, saran saya, kalau kita mengerjakan deret ya, kita fokus dulu ke penjumlahan. Ya, jadi kita cari selisihnya dulu. Kalau nggak nemu berarti bukan. Hmm. Ini kalau kita cari selisihnya, itu pun juga nggak ada ya. Ini ke sini selisihnya 0, ya kan? Ini ke sini selisihnya min ya, min 150. Ini ke sini min 100. Tidak ada pola, ya. Jadi mengerjakan deret kita tuh harus menemukan pola. Kalau kita sudah menemukan pola, berarti bisa dikerjakan. Ya. Apa ini berarti? Ingat, hanya ada penjumlahan, pengurangan,
pembagian perkalian. Ini tuh pembagian ya. Allahu Akbar. Bentar. Bentar ya. Ya. Ini ke sini dibagi 1. Ya kan? 300 dibagi 1 berapa? 300. Ini ke sini dibagi 2. Ya kan? 300 bagi 2, 150. Ini ke sini dibagi 3. Ya kan? 150 bagi 3, 50. Berarti ini ke sini dibagi berapa? Nah, ini sudah ada pola yang bisa kita baca. Ya, inti dari deret adalah menemukan pola. Ketika kita sudah menemukan pola, berarti itu yang kita pakai. Polanya apa? Urut, pembagian urut. Dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, berarti selanjutnya dibagi 5. Nah, kalau sudah ada pola yang terstruktur, nah, kita berarti sudah menemukan, berarti dibagi 5. Berarti 50 dibagi 5, dibagi 4 ya, maaf. Ini kan 3 terus 4, kebablasan saya. Bagi 4. 50 dibagi 4, berapa? Nah, ini saya anggap sudah bisa prokapit semua ya. Berarti 12,5. Oke, ada yang ditanyakan sebelum nomor 2? Saya jelaskannya pelan-pelan ya. Di sini kalau misal ada yang matematika mungkin gampang banget ini ya, tapi saya mengasumsikan di sini dari umum semua gitu ya, biar saya menjelaskannya dari dasar. Oke, tidak ada. Kalau tanya boleh langsung speak up atau di kolom chat ya. Oke, sekarang nomor 2. Misal kurang kurang gede atau nggak kelihatan, silakan ngomong ya. Oke, sekarang nomor 2. Oke, dalam pola deret itu bisa jadi 1 lapis, bisa jadi 2 lapis. Ya, bisa jadi 1 lapis, bisa jadi 2 lapis. Kayak ini. Ingat, kita cek ya. Kalian lihat, 5, 7 itu naik. Ini naik semua ya. Naik semua. Kemudian, di situ ada pola yang kelihatan, yaitu kelipatan 5. Nah, bisa jadi ini layar yang pertama adalah yang ini. Ini ke sini, ya kan? Ini ke sini, ini ke sini. Layar 5, yang belakangnya 55. Tapi itu bukan menjadi fokus kita. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah hanya satu yang di sini. Ini enggak, ya kan? Berarti kita nggak usah fokus ke pola yang pertama itu. Berarti kita fokus ke pola yang kedua. Nah, ini ke sini. Polanya lompat 1 ya. 7 ke 77, kemudian 77 ke 177, kemudian ke sini. Nah, ini yang dicari. Makanya kenapa kita nggak usah fokus ke pola yang pertama. Kita fokus ke pola yang kedua, yang belakangnya 7. Ya. Kembali lagi, matematika cuma penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, kita kurangi aja. 7 ke 77, lompat berapa? Plus 70. Ya. Kemudian 77 ke 177 plus 100. Berarti ini lompat berapa? 30 kan? Nah, ini kan belum ada polanya. Nah, ini ada layernya lagi. Plus berapa? Plus 30. Ya kan? Berarti kesininya juga plus 30. Sini jadi berapa? Plus 130. Ingat, yang mana? Yang sini loh ya. Yang sini ke sini. Iya. 177 ditambah 130. Berapa? 107 ya? Berarti yang D. Gitu. Semakin sering kalian mengerjakan deret, semakin peka nanti. Oke, ada yang ditanyakan sebelum ke yang nomor 3? Ini saya rekam kok ya, nanti saya upload di YouTube saya.
silakan bisa diputar-putar. Kalau saya kecepatan bisa di slow, kalau saya kelambatan bisa dipercepat. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 3 ya. Nah, ini kita lihat polanya naik terus ya. Oke, kita coba ya. Karena kadang pun saya nggak langsung jadi, polanya nggak langsung ketemu. Oke, kita trial and error dulu. Ini ke sini plus 2, ya kan? Ini ke sini plus 4, ya. Ini ke sini plus 8. Ini polanya misal berarti ini kayak 2 kali 1, ya kan? 2 kali 2, 2 kali 3 bukan. Berarti kayak pangkat ya, pola pangkat. Ya. Sebentar ya, saya tuh nyeting pulpen ini angel. Oke, 2, 4, 8. Kalian kalau tahu 2, 4, 8 itu adalah 2 pangkat 1. 4. 2 pangkat 2. Ya kan? Kalau 8. 2 pangkat 3. Berarti ke sini 2 pangkat 4. Ya. Ingat 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4 ya. Tapi 2-nya ada jejer 4 dikalikan. Ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Ya, berarti 32 tambah 16. 48. Sayang sekali 48-nya ada 2. Nah, jadi kita harus menghitung lagi. Ya. Tapi setidaknya kita sudah mengeliminasi ini. Ya. Oke. Tadi kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Sekarang 2 pangkat 5. Ya, berarti berapa? 2 pangkat 5 adalah 32 ya. Nah, sini. 2 pangkat 5. 32. Berarti 48 ditambah 3, 2. 8. Itu ya. Berarti yang D. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan di kolom chat ya. Saya terus saja ya, saya terus nanti kalau ada tanya saya cek kolom chat. Oke. Sekarang yang nomor 4. 4, 8, 12. Nah, ini di sini ada pola naik turun ya. Polanya naik turun. Berarti kita harus bisa melihat 4, 8, 12, 5. Oke. Kita lihat di sini ada, ini nomor berapa ya? Nomor 4 ya, kurang ke atas. Ya. Kita lihat di sini ada 4. Aduh. 4, 5, 6. Jadi deret itu terkadang kita ada lebih dari satu layer, ada juga kita batas-batas yang harus kita buat untuk memudahkan kita mengerjakan. Ya. Oke. Kemudian kita lihat 8 sama 12 itu naik 4. Tapi ini turun. Nah, berarti bukan itu polanya. Berarti kita cari yang lain. Gitu ya. Oke, berarti bukan itu polanya. Nah, atau jangan-jangan lompat ya, lompat. Ini 8 ke sini. Plus 2. Ya kan? Ini ke sini plus 2. Nah, kita ketemu polanya. Tapi bukan ini yang dicari. Ya, yang dicari adalah pola yang ini. Ini ke sini. Min 7 kan? Ini kita cara berpikirnya seperti ini. Min 7. Harusnya ini juga min 7 kan? 5 min 7 harusnya min 2, ya kan? Tapi di sini nggak ada. Berarti bukan itu polanya.
Men-chatting. Berarti polanya bukan itu. Berarti kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang bisa kita lihat ya pola yang lain. Oke. Sini. Ini ke sini. Tambah berapa? Tambah 4. Ya kan? Kemudian ayo, gimana polanya? Berarti tidak bisa menggunakan pola ini. Oke, kita cari pola yang lain. Oke, kita cari pola yang lain. Oke, nanti kita coba baca. Oke, ini ada pola kali 2 ya. Kali 2. Ya. Ini kali 2. Ya. Ini juga dikali 2. Oke. Kemudian kita coba cari polanya juga. Oke. Ini kalau ditambahkan hasilnya ini 12 ya. Kemudian ini kalau dikurang hasilnya ini ya. Berarti ini kan berarti ini ditambahkan ya, ini ditambahkan. Ya tadi kan di plus hasilnya di sini, di minus yang ini hasilnya di sini. Ini di plus hasilnya di sini. Berapa? 6 tambah 12. 18. Berarti ya. Begitu ya. Jadi ini emang agak sulit ya. Ini dikalikan, kalikan 2, kemudian ditambah hasilnya taruh di sini. Dikurang hasilnya taruh sini, ditambah hasilnya taruh sini. Nanti kalau ditanya lagi, berarti kan dikurang. Oke. Nomor 4. Sekarang nomor 5. Oke, nomor 5. Oke. 1, 3, 6, 2, 6, 12, 3, 9. Oke, ada ide? Ini harusnya ada E-nya ya. Ini E-nya. Mana ini E-nya? Mana? Tambah 6. Oke, sebentar. Ini gangguan ini saya. Oke, ditambah 6. Ada berapa layer? 12 ditambah 6. 18 toh. Nah, ini harusnya ada E-nya di sini ya. Harusnya 18 memang kalau dilihat. Ini kayaknya E-nya 18 sih, kayaknya kepotong ini ya. Oke, jadi caranya seperti ini ya. Bener ya, Mbak Dewi, terima kasih. Oke. Caranya gini. Ini kan kalau kita lihat ada pasang-pasangan ya, ada pasangan 3-3 ya. Ini dengan ini dengan ini. Ya kan? Ini bisa dilihat lah. Kalau ini kan dikali 2, ya kan? Ini satu paket ya. Ini dikali 2. Ya. Berarti kan ini juga dikali 2. Berapa? 18. Kemudian depan-depan ya.
Depan-depannya itu kayak batas ya. 1, 2, 3. Gitu ya. Kemudian ini 3 kali 2, 3 kali 2 6. 6 kali 2 12. 9 kali 2 18. Itu ya, ini lebih mudah daripada nomor 4 ya. Ini sebenarnya E ya. Kayaknya kepotong ini. Itu ya, saya ulangi ya. Dalam deret itu kadang mengenal batas, nggak tahu saya istilahnya apa. Pokoknya ini kan ada batas-batasnya ya. A, 1, 2, 3 itu saya bilangnya batas. Ada juga layer ya, layernya bisa 2 layer, 3 layer, 1 layer gitu ya. Oke, kita ke nomor 6. Maaf ya agak lemot. Ini saya oke, kelihatan di layar. Oke, 5, 8, 16, 19. Oke. Nah, nah kita bisa lihat ya. Oke. Nah, ini. Jadi pertama untuk melihat pola itu kita lihat dulu ya, seperti ini. Sepertinya ini ada hubungannya ya. Ini dikali 2, ya kan? 8 kali 2 16. Kemudian 19 dikali 2 30 deh, 8 benar ya, ini dikali 2. Berarti ini juga dikali 2 kan harusnya. Ya, kali 2. Jawabannya berapa? 8, 2. Sudah, cuma satu nggak usah dipikirin yang kedua untuk menghemat waktu. Ya. Kalau kita mau mikirin yang kedua boleh. Berarti kita, ini cuma untuk belajar ya. Tapi kalau ketika kita dihadapkan dengan tes asli, kalau kita udah tahu yang kedua, ya udah ditinggal aja untuk menghemat waktu ya, supaya kita bisa mengerjakan soal yang lainnya. Oke, berarti kita kan butuh penghubung ya, antara ini ke sini. Ya kan? Berapa? Plus 3. 16 tambah 19 plus 3. Ya kan? 38 tambah 41 plus 3. Berarti ini juga plus 3. 8, 5. Ya. Oke, jadi ada dua pola ya. Pola perkalian 2 dan plus 3. Yang bawah-bawah ini plus 3. Oke, next ya. Nomor 7. Oke. Nah, 4, 5, 9, 14. Untuk awal-awal ya kita cari selisihnya. Ini selisihnya ini ke sini 1, ke sini 4, ke sini 5. Nggak beraturan. Oke. Ini kalau yang orang matematika tahu ya, ini deret Fibonacci apa Fibonacci ya. Saya tuh suka kebalik-balik. Nama teman aja saya kebalik-balik ya. Ini kalau nggak Fibonacci ya Fibonacci lah pokok itu ya. Deret apa? Deret yang hasil penjumlahan sebelumnya. Jadi seperti ini. 4 tambah 5, 9. 4 tambah 5, 9. Itu ya. Berarti 5 tambah 9, 14. Terus 9 tambah 14, 2, 3. Kalau mau diteruskan ya tinggal ini. 14 tambah 2, 3, 3, 7. Nah, kita harus bisa mendeteksi ya itu deret apa. Nah, kalau seperti ini namanya deret Fibonacci. Jadi hasil penjumlahan dua suku di depannya. Ya. Oke. Kita sekarang nomor 8. Oke. Tinggi ya. 1, 3, 7, 15, 31. Ini deretnya naik semua ya. Naik semua. Oke.
Pertama kita cek dulu selisihnya. Ada polanya nggak? Kalau nggak ada berarti kita cari pola yang lainnya. Ya, no no. Berarti ini 2 ya. Ini berapa? 4. Ini 8. Ini wah, 16. Sebenarnya bisa ini pakai 2 pangkat tadi ya. Iya nggak sih? 28 oh ya. Ini 2 pangkat 1 ya kan? Ini 2 pangkat 2. Ayo, ayo, ayo. Bojoku kita, mohon maaf ya. Yes, it's okay. Terus ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 4 ya. Nah, berarti sini 2 pangkat 5. Kita coba. Kalau enggak berarti bukan ini polanya. Gitu aja. Ini kelihatan nggak ini sebenarnya? Nah, ya kan? Ini tadi kita kita hitung em, selisihnya. Data selisihnya ya. Selisihnya ternyata 2, 4, 8, 16. Nah, kalau kita analisis, 2 itu adalah 2 pangkat 1, 4 adalah 2 pangkat 2, 8 adalah 2 pangkat 3, 16 adalah 2 pangkat 4, berarti selanjutnya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 3, 2. Ingat kalau pangkat itu bukan 2 dikali 5 ya, tapi 2-nya jejer 5 dikalikan ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Gitu ya. Berarti ini 3, 2 ya, kesininya 3, 2. Berarti harusnya 6, 3. Ya, jawabannya berarti yang C. Ini berarti sama dengan soal yang sebelumnya tadi polanya. Oke, next nomor 9. Insya Allah ya kalau kalian bisa skolastik ini bisa dipakai di tes apa aja. Skolastik BIP, LPDP, TU CPNS, just kayak gini semua soalnya. Polanya. Oke, sekarang nomor 9. Jadi kalau tidak pakai angka ya pakai huruf ya. Di sini kita eh, melihat ya, ada batas di sini. Ada batas. Batasnya apa? ZA. Oke, jadi ZA ini adalah batas. ZA batas. Jadi kita tinggal mikirin yang tengah-tengahnya aja. Nah, berarti kan ini A, ya kan? Berarti kan di situ ada HIK, LMO. Nah, apa lanjutannya? Nah, ini kan jawabannya A, ini A semua. Jadi kita nggak bisa. Kita harus menghitung yang lainnya. Oke. H, I, ya kan di sini? Ini H, I, J, K. Oh, berarti ada satu yang dilewati ya. H, I, J, K. Dari K langsung ke L. Berarti urut ya. H, I, J-nya dieliminasi ya. H, I, J, K, L, M, N-nya dieliminasi. O, P. Ya kan? P. Karena urut kan. Tadi dari K ke L itu kan urut. Berarti dari O juga urut ke P. Itu ya. A, P, H, R-nya berarti kan dieliminasi. P, H, R, S. Itu kan? Berarti apa jawabannya? Oh, 2 aja ya. A, P, H ya jawabannya ya. A, P, H yang A ya. Paham di sini? A, P, H. Kalau mau dibablaskan ya A, P, H, S. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Boleh tanya ya kalau misalnya saya kecepatan. Ya, jadi tadi pertama ada batas ZA, ZA, ZA. Ya. Ini ZA, ZA, ZA. Berarti A-nya masuk masuk jawaban ya. Nah, kemudian yang tengah H, I, J, K, L, M, N, O, P, H, R, S. Itu ya polanya ya. Oke, semoga paham. Kita ke nomor 10 ya. Nomor 10 masih huruf. Kok nggak bisa ini? Saya agak repot nih menata-nata. Oke.
Nomor 10. Apa ini polanya? Nah, ini ada batas lagi. Ya, batas. Kalau kita lihat secara sekilas ini Y ya batasnya ya. Y. Nah, berarti ada 3 penduduk ya. Oke. A, C, E. Nanti gimana? A, B, C, D, E. Berarti eh, melompat satu ya. A, B, B, C, D, E, ya toh. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Jawabannya yang B, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan atau apa? Saya cek chat dulu yang oh ya betul ya. Mas Muhammad Nurul Fajri ya betul betul. Yang oh ya terima kasih. Oh kalau sering latihan nanti pekaannya juga akan nambah seiring kepekaan. Oke, nomor 11. Itu men-setting angka. Oke. Nomor 11 ada ide? Silahkan. Saya cek di kolom chat ya. Oh, belum. Oke, nomor 11. Apa itu? EH. Oh, oke. Kalau bingung, ini kan polanya agak susah ya. Bisa kita angkakan, ya. Bisa kita angkakan. Oke, salah satu caranya gitu ya. Kalau bingung, kita angkakan. Itu angka berapa? 5 ya. Kemudian H itu kan 8. A itu 1, J itu 10, ya toh? M itu piro? 11. B-nya 2. Nah, sekarang kita lihat polanya. Nah, ini ada batas-batas ya. Ini bukan bukan batas ya, apa ya yang namanya? Satu, dua, satu, dua. Kemudian ini ke sini plus 3, ya kan? Ini ke sini plus 3. Nah, cuma kita kan harus tahu ke sininya ini berapa ya. Ya kan? Ini ke sini. Berarti kan kita cari berapa ini? Plus 2. Ya kan? Berarti ini ke sini juga plus 2. Ya. 13 tambah 2, 15. Kemudian setelah di plus 2 ditambah 3 kan? Plus 2 tambah 3. Maaf enggak itu ya. Enggak enggak cukup. Berarti 15 tambah 3 18. Hurufnya apa ini? Huruf ke-15 sama ke-18. Oh, sama R. Ya, kelihatan ya. Nah, eh, Gina, sudah paham atau butuh saya ulangi lagi yang nomor 11? Kebesaran ya saya nulisnya ya. Oke. Saya tulis ulang aja ya yang saya kecil ya. Oh ya ya oke. Boleh diulang Kak? Boleh, boleh. Boleh diulang boleh. Oke. Nggak apa-apa ya tanya ya, nggak usah malu-malu. Oke. Jadi kita angkakan ya, kita angkakan. Maaf saya tuh agak lemot itu saya apa pakai eh, nulis di tab itu kan nggak seenak nulis di kertas ya. Nyenggol-nyenggol itu. 5 ya. 5. Kemudian H itu adalah 8. Urutan ke-8 dalam abjad. A 1, J 10 ya. Kemudian M itu 13, B 2. Oke. Kita disuruh mencari 2 blank space. Nah, ini kan naik turun ya. Berarti ada 2 kemungkinan, yaitu polanya 2
atau di situ ada batas, ada batas-batas. Nah, kita lihat di sini ada satu dua. Nah, ini kayak batasnya yang ini satu dua. Nah, saya bilang kayaknya kan terkadang mengerjakan apa namanya deret itu kan nggak langsung sekali jadi ya. Oke, ini plus tiga, ya kan? Ini plus tiga. Berarti ini nanti juga plus 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 tiga. Tapi kita kan belum tahu angka depannya apa. Nah, berarti kita harus harus lihat hubungan ya, hubungan depan ini dengan depan ini. Depan dengan depan. 5 ke 10. Bener gitu nggak? Hmm, coba coba 5 ke 10 ya. Berarti kan plus 5 ya kan? Plus 5. Kita plus 5. Kemudian ini kan yang paling kepalanya ya, kepalanya ini kepala terus ini ke kepala sini juga. Berarti kan juga plus 5. 10 plus 5, saya ganti tinta dulu berarti 15. Oke. Sekarang hubungan yang lainnya. Kurang apa? 8 ke 13, ya kan? 8 ke 13 plus 5 juga ya. Berarti ini juga plus 5. Ya, 13 plus 5, 18. Merah ya. Bingung nggak, Mbak? Nah, jadi kepala sama kepala. Nah, ini berarti 15, 18. Huruf ke-15 O dan R. Gitu ya. Oke. Nanti bisa diputar lagi ya. Saya upload di YouTube. Oke, tanyanya. Bu, apakah untuk huruf acak itu dalam solusi itu selalu menggunakan cara diganti dengan angka untuk mempermudah? Kalau tidak, bagaimana? Oke, kalau mudah, nggak perlu. Kayak yang nomor, mana tadi ya? Saya ulangi. Ya. Kayak yang nomor 9 10 ya, 9 10 saya nggak ganti dengan angka. Karena mudah, polanya mudah. Ya, yang 9 sama 10 tadi kan, nanti bisa diputar lagi ya YouTube-nya. Itu nggak saya ganti angka karena mudah. Tapi khusus untuk yang nomor 11 ini polanya agak susah ditebak karena tadi ada berapa layer, ada banyak layer ya tadi ya. Plus 3, plus 5 gitu. Jadi kalau nggak memungkinkan pakai huruf, kita angkakan dulu gitu ya. Jadi tergantung soalnya. Oke, nomor 12. 51. Nah, ini kan naik turun ya. Kalau pola seperti ini pasti tidak satu layer, tidak satu pola, lebih dari satu. Ya, yang nomor 12 ini. Oke, saya tulis ulang. Berapa itu? 51,171,48, 5745. Oke. Hmm, Cara membacanya itu adalah yang naik dengan yang naik, yang turun dengan yang turun ya. Salah satu caranya ya. Berarti ini coba ke sini, min 3, ya kan? Ini ke sini, min 3. Tapi sayang sekali bukan itu yang ditanyakan. Ya. Ini kan cuma satu-satu ya. Yang ditanyakan adalah pola ini ke sini dan ini ke sini. Ya, oke. 171 ke 51, kalau dikurangi, ya kalau dikurangi itu hasilnya 100 lebih ya. 100 lebih. Berarti nanti harusnya di sini. Ya. 171 ke 57 itu kan eh, min ya dikurangi berapa itu?
114 ya, 114. Ya kan? Tulisanku kayak gini. 114. Berarti kalau ini dikurangi 114, harusnya minus, tapi jawabannya nggak ada yang minus. Berarti bukan itu. Ya, berarti bukan dikurangi. Ingat, tadi matematika cuma ada 4, jadi nggak usah bingung. Oh, kurangi enggak, dijumlah juga enggak. Coba dibagi. Ya, coba dibagi. 171 dibagi 57. Nah, bisa enggak? Kita pakai porogapet ya. Bisa toh? Lah itu Mbak Dewi jawabnya 3. Betul ya? Berarti ini dibagi. Dibagi di 3. Nah, coba ini dibagi 3 lagi. Ada enggak jawabannya? 19. Ya. Berarti polanya berarti dibagi 3. Jawabannya yang D. Gitu ya. Ya. Kalau kalau yang diminta 2 space atau titik-titiknya ada 2 ya berarti ini dikurangi 3 yang sini. Ya ini ke sininya. Oke. Sekarang nomor 13. Hari ini kita bahas sampai nomor 15 ya. Nomor 13. Nah, ini ada 324, titik-titik, 972, 4, 29, 16. Oke. Ini kalau sekilas kita lihat ya, ini tuh ada hubungan perkalian. Nah, saya ngomongnya ini ke sini, ini ke sini. Oh, bukan, bukan. Harus melewati eh, angka yang dilewati harus konsisten ya. Kalau melewati satu angka ya satu angka, kalau dua ya dua. Nah, coba ini ke sini, ini ke sini. Ini kan melewati satu angka ya. Oke. Coba dilihat itu hubungannya apa? 324 ke 972 ke 2916. Apa hubungannya kira-kira? Boleh di komen-komen di chat, Mas. Itu hubungannya dikali 3. Ya betul Mbak Dewi. Nah, dikali 3 betul ya. Ini kali 3 ya. 323 kali 3 972. 972 dikali 3 2916. Nah, berarti setelah itu ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. 324 kemudian berapa? Jadi berapa? Kemudian jadi berapa? Nah, dari sini kita bisa mengira-ngira kalau eh, eh, turunnya itu drastis, bisa jadi dibagi, ya. Kalau dikurangi, harusnya lebih panjang deretnya. Nah, berarti kira-kira dibagi berapa ini ya? 324, ini memang agak susah ya ini ya. Kita cuma bisa mendeteksi dari 324 titik-titik, kemudian jadi 4. Ini nggak mungkin dikurang, pasti dibagi. Dijumlah nggak mungkin, dikurang nggak mungkin, dikali nggak mungkin. Satu-satunya adalah dibagi. Nah, kira-kira dibagi berapa ini? 324 itu bisa dibagi berapa? Kita coba dibagi 9 ya. Ya betul Mbak Astri ya. 323 dibagi 9. Berarti ini kesininya. Aduh, pulpen saya. Ini kesini dibagi 9. Berapa? 323 bagi 9. 36 ya. 36 ya. Kita cek. Ke sini harusnya dibagi 9 ya. Dibagi 9 juga. 36 bagi 9, 4. Betul. Ya. Perlu diulangi. Jadi jawabannya adalah 36. Yang C. Saya tulis ulang aja ya. Karena ini mual-mual. Apa bahasa Indonesia-nya mual-mual ya? 324. Ini nggak bisa nulis kecil ya di sini tuh. Maaf ya. Ini padahal sudah pengaturannya udah paling kecil. 324, 324, titik-titik, 972, 4,
0,2916. Itu ya. Oke. Nah, ini kita melihat ada hubungan perkalian ya. Ini ke sini dikali 3. Ini ke sini dikali 3. Ini adalah pola yang pertama. Pola yang kedua berarti ini yang ke sini, kemudian ini ke sini. Ya. Ingat ya, kalau kita melewati satu angka berarti harus konsisten satu angka. Ya. Ini kan melewati satu angka kan? Nah, oke. Nah, permasalahan kita adalah di sini 3, 2, 4 jadi berapa? Kemudian jadi 4. Kita dari 4 ya, dari 4 operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kira-kira yang masuk akal untuk pola yang kuning-kuning saya bunderin ini itu apa? Gitu ya. Kalau pengurangan salah karena apa? Ini turunnya drastis sekali ya. Keempat loh ya. 4 ini sangat kecil. Pengurangan nggak mungkin. Penjumlahan nggak mungkin. Karena kalau penjumlahan semakin besar ya. Kemudian perkalian juga nggak mungkin. Karena harusnya semakin besar perkalian ya. Berarti yang paling mungkin adalah pembagian. 3, 2, 4 dibagi berapa? Ya kira-kira. Kita tadi udah di Mbak Astri dibagi 9 ya. Dibagi 9. Oh, kok bisa langsung ditembak dibagi 9, Bu? Jadi coba-coba dulu aja. Ya, 3, 2, 4 itu kan bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, nggak bisa, bagi 6 bisa, bagi 7 nggak bisa, bagi 8 nggak bisa, bagi 9. Kenapa langsung ditembak 9? Karena ini kecil banget. Nah, ini coba 3, 2, 4 ini ternyata polanya adalah dibagi 9. Dibagi 9. Ya. 3, 2, 4 dibagi 9. Saya porogapetkan ya. 9. Berarti ini kan 3, 2, 7, 5, 4. 5, 4 bagi 9, 6. Berarti yang ini jawabannya 3, 6. 3, 6. Kemudian kita buktikan apakah ini juga dibagi 9. Nah, kalau benar, berarti ini pola kita benar. 3, 6 dibagi 9, 4. Betul kan? 3, 9. Dan 3, 6 dibagi 9, 4. Berarti jawabannya yang mana tadi? Yang ini toh? Berarti 3, 6. Ya, itu ya. Ini ya soalnya semakin ke bawah semakin advance ya. Nah, nanti bisa diulang-ulang. Tapi saya sarankan ya, ketika kalian mengerjakan skolastik, kalau ada pola deret yang susah, kalian tinggal dulu. Ya, kerjakan soal yang paling mudah. Toh juga bobotnya semuanya sama. Oke, kita lanjut ke nomor berapa? 14. Nomor 14. Oke, kelihatan ya, saya naikkan dulu. Oke. Ini kan tulisannya terlalu mepet-mepet ya, saya tulis ulang. Tapi saya juga nggak bisa nulis kecil. 8, 9, 10, 20, ya, 8, 9, 10, 20, 9, 22, 4, 4, 9, 4, 6, titik-titik, 9. Ini ya, kelihatan nggak ini? Oh, nggak kelihatan. Nah, ini saya tulis ulang ya, di situ ya. 8, 9, 10, 20, 9, 22, 4, 4, 9, 4, 9. Oke, nggak perlu bingung, cari batasnya. Cari batas-batasnya. Kita lihat, apa ini yang sering muncul? 9. Bisa jadi batasnya adalah 9. Oke, kita grupkan dulu ya. Kita buat pit stop. Oh, pokok. Apa ya, Mas? Nggak tahu lah, saya tuh kadang pakai istilah saya sendiri.
9, 9, 9, 9. Oke, berarti jarak 9 ke 9 ada berapa penduduk? 4, ya. Ada 4 kan? Ada 4, ada, ini ada 2. Berarti ini nanti jawabannya 2, 2 angka ya. Benar ya, nomor 14 pilihannya 2 angka ya. Oke, kalau kita buat grup-grup seperti ini kan lebih mudah ngelihatnya daripada tadi tadi lurus saja gitu kan. Oke, sekarang kita lihat hubungan anggota per anggotanya. Oke, caranya, kalau kita bingung ini polanya nggak jelas, kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya belakangnya 2 semua, ya. Berarti kita hanya mikirkan yang depan. Oke, jadi nggak boleh baper ya ketika ngerjain. Ya udah, kalau yang terakhir nggak suruh mikir, nggak usah dipikirin. Pikirkan yang depan aja. Oke, berarti yang belakang pasti 2. Ya kan, karena pilihan jawabannya 2 semua ya, yang nomor 14. Saya tulis 2 dulu. Mana ya? 2, di sini 2. Nggak iso. Oke, berarti tinggal kurang 1 ya. Oke, kita cari hubungannya. Nah, ini kan eh, yang analog kan yang ini. Ini sama ini kan yang dicari. Ya kan? Tahu nggak maksudnya? Tahu ya? 2, 4, apa kira-kira? Ini kan 2, nah ini 2. Kita fokus ke yang posisinya sama. Yang posisinya sama. Ya, posisinya sama. Kita kan eh, ini, aduh, ini posisinya sama dengan yang ini. Posisinya sama dengan yang kita mau cari. Ya, paham ya? Nah, ini apa ini? Ini 2 kali 1. Kita coba pakai ini ya, 2 kali 1, 2 kali 2. Ya, berarti ya. Jadi 2 kali 3. Kalau misal salah ya berarti nanti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 gitu ya. Kalau misal salah. Nah, ini berarti harusnya jawabannya berapa? Yang itu 6. Ya, ini kan 6 hasilnya. Berarti yang mana yang B? 62. Paham? Paham sedikit. Oke. Oke, nanti saya bisa diulangi ya biar pahamnya banyak. Nah, misal ternyata nggak ada jawaban 6, nggak ada jawaban 6, berarti ini salah. Berarti pola kita ini salah. Nah, bisa jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Karena kalau 2 pangkat 3 hasilnya bukan 6, tapi 8. Tapi ini juga ada mbak jawabannya 8. Nah, berarti ini ya tergantung mereka kunci jawabannya yang mana. Karena emang biasanya emang kalau deret itu ada 2 jawaban yang debatable. Oke ya. Bisa 62, bisa 82. Oke, sekarang yang terakhir, nomor 15. Nah, ini soal ini agak debatable ya. Bisa 62, bisa 82. Nah, semoga aja nggak ada soal seperti ini. Yang penting kita bisa tahu cara menemukan jawaban. Oh, ternyata ada loh cara yang seperti itu aja ya. Oke, 15. 15 ini mudah ya kayaknya ya. Ada yang Mbak Dewi jawabannya T. PHRS T. Hmm, oke, kita cek dulu ya. T atau U. Nah, ini ada 2 jawaban. Ini seru nih. Nah, kita cek ya. Oke. Berarti kan A ke C itu melompati berapa huruf? 1 ya. A, C, F, C. Nah, ini menyambung apa namanya pertanyaan tadi ya. Apakah harus diangkakan? Nggak harus. Kalau mudah langsung aja pakai huruf. Tapi kalau susah ya berarti diangkakan ya. Kan nanti filenya apakah dikirim di grup? Ya, dikirim di grup. Kalau yang masuk grup TOEFL sama IELTS saya ya,
Tapi kalau yang nggak masuk nanti insya Allah saya upload di YouTube nanti di kolom deskripsi. Hmm, oke. Ini ninggal B. Eh, ini ninggal DE, ya kan? Ini ninggal F, G, H, I, ya kan? Berarti nambah-nambah ya. Satu, dua, tiga, J ke O, J, K, L, M, N, O, ya kan? Ini satu, dua, tiga, empat. Berarti ini nanti ngelewati lima, ya kan polanya? Paham ya? Berarti O, P, Q, R, S, T. Udah lima tak? Berarti di sini U, itu ya. Jawabannya yang C. Oke. Alhamdulillah sudah 1 jam. Nah, besok mau ada pembahasan lagi atau tidak? Ada kakak. Oh iya, ya kakak ya. Besok kita bahas yang ini. Ya, ini tentang jarak dan kecepatan ya, jarak waktu dan kecepatan. Mudah. Saya akan sebisa mungkin menjelaskan sesederhana mungkin ya. Oke. Ya, sebelum kita tutup, besok di jam yang sama ya. Iya Ya, kakak. Insya Allah. ya, ya, amin, amin. Terima kasih Bu Dokter. Amin, amin. Dorong. Eh, eh, Pak Asep itu siapa ya? Maaf ya, saya nanti kok kurang sopan saya. Maaf. Eh, Oke, ada yang ditanyakan sebelum besok jam 7 lagi ya, kita bahas ini jarak waktu dan kecepatan. Kalau nggak ada, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti insya Allah saya upload di YouTube saya. Kita berdoa bersama dulu ya. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita mulai. Oke, doa selesai. Ini ada yang tanya, Bu izin tanya untuk soal tes bakat skolastik BB berapa keseluruhannya? Ah, ini jujur li ya sih, jujur li. BIP itu kan masih 2 angkatan ya. Ini angkatan yang ketiga ya. Saya membacanya, BIP itu belum punya pattern yang tetap, belum punya pola yang tetap. Jadi mereka tuh kayak masih meraba-raba gitu loh pola tes yang ini saya tinggal dulu. Oh ya maaf ya maaf ke mute ya. Jadi untuk BIP ini kan angkatan ketiga yang sudah ongoing itu adalah angkatan pertama dan angkatan kedua. Nah, saya membacanya BIP itu belum menemukan pola yang tetap, belum menemukan pola yang seragam seperti LPDP. Saya membacanya seperti itu. Eh, saya dulu S2-nya LPDP ya, LPDP Kemenkeu. Kemudian kalau S3 ini saya LPDP BIP itu, yang LPDP Kemenak ya. Ini pakai, saya ganti device ini tadi. Bentar, tuh suara saya yang merdu ini merusak dunia. Bad, bad kedengeran ya. Suara saya yang merdu ini kedengaran ya. Iya ya. Merdu merusak dunia. Oke, kalau angkatan BIP sebelum saya, ini yang tanya BIP ya. Itu saya nggak tahu tesnya seperti apa. Tapi kalau angkatan saya itu banyak banget tesnya. Tesnya banyak banget. Em, dan tes kecepatan juga. Jadi tesnya mudah tapi ada kalau 600 soal. Tapi itu bisa jadi beda untuk yang BIP yang angkatan tahun ketiga ini, angkatan tiga ini bisa jadi beda.
kembali lagi ya seperti yang saya jelaskan tadi, menurut saya BIP itu belum menemukan pola yang tetap dan pas. Jadi bisa jadi angkatan saya soalnya akan berbeda dengan angkatan yang ini, yang ketiga ini. Kalau saya dulu, saya ulangi lagi, soalnya banyak tapi nggak susah. Kita dituntut menjawab soal sebanyak mungkin. Jadi kayak misal 2 tambah 3 jawabannya apa? Cuma gitu doang. Tapi jawabannya adalah 1 dan 0. 2 tambah 3 itu kan jawabannya ganjil atau genap gitu ya. 2 tambah 3 itu kan ganjil. Kalau ganjil jawabnya 1. Kalau genap jawabannya 0. Dulu saya gitu. Jadi 2 tambah 2 kan 4. Jawabannya nggak ada 4. Jawabannya cuma 1 sama 0. Jadi 2 tambah 2 ngeklik 0. Ya kan? Halo, halo, halo. Suara saya putus-putus. Sudah terdengar? Gimana suara saya? Kok ada yang putus-putus? Jelas apa enggak? Jelas ya? Apa Jelas. oh jelas. Oh, Mbak Alia mungkin sinyalnya Mbak. Oke ya. Jelas ya. Jadi gitu ya. Kalau BIP dulu cepet jadi sebanyak mungkin. 2 tambah 2 jawabannya 0. 2 tambah 3 jawabannya 1. 1 tambah 1 jawabannya 0. Gitu ya. Jadi 1 untuk ganjil, 0 untuk genap. Makanya dulu saya tuh disuruh menjawab sebanyak mungkin dan konsentrasi. Kemudian jangan lupa pelajari moderasi beragama itu mutlak wajib itu ya untuk tes bakat skolastik BIP. Kemudian BIP sama LPDP beda ya. Kalau LPDP kalian punya LOE unconditional, kalian bisa skip skolastik. Tapi kalau BIP enggak, semuanya dilalui, tiga-tiganya dilalui. Oke, ada yang ditanyakan? Contoh soal moderasi beragama seperti apa, Bu? eh saya nggak ada contoh soalnya, tapi di YouTube saya sudah menjelaskan buklet buklet dari Kemenak ya. Jadi Kemenak itu ada buklet moderasi beragaman itu sudah saya jelaskan di YouTube saya. Nama YouTube-nya sesuai dengan nama saya. Eh, Bu lucu banget backgroundnya ya ini kucing saya. Ini namanya Coklat. Nah, ini kucing saya beneran ini. Minimal minimal TOEFL S2 S3 LPDP berapa? LPDP. Tergantung ya. Kalau PNS bisa lebih bawah, lebih rendah. Kalau yang non PNS TOEFL ya. Bisa dicek di webnya LPDP. Kalau LPDP ini RI ya, saya maksudnya LPDP RI ya. Setahu saya kalau S2 itu 500, kalau S3 530. Ya itu betul Mbak Alia. Ya, kalau dalam negeri LPDP IPK 3 mutlak ya Bu, baik LPDP atau VB. Mutlak. IPK 3 mutlak ya. Kecuali yang daerah 3T. 3T biasanya 2,75. Ya betul ya. TOEFL S2 500, S3 530 untuk dalam negeri. Ah, ya. Silakan ada yang ditanyakan lagi? Boleh tanya-tanya. Kalau kalau saya tahu saya jawab. Kalau enggak tahu saya bilang enggak tahu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih ya atas partisipasinya. Kita insya Allah bertemu lagi. Apakah ada detail jenis soal BIP skolastik? Nggak ada, yaitu tadi skolastiknya. Kalau ada BIP sistem kayak kalau BIP nggak ada yang sistem kayak PTUD ya Bu. PTUD itu apa? PTUD itu apa? Saya terlalu banyak singkatan, saya nggak apa. Tes wawancara apakah titik fokusnya sama di kontribusi Bu seperti LPDP Kemenkeu? Ini apa ini maksudnya? Untuk ya, tes wawancara di mana? BIP. Dapat LOA. Ini mana dulu? Oke, yang mungkin ada urusan boleh live ya. Live, left. Eh, sebentar. Sebentar. Mbak Dina tanyanya wawancara apa ini? Tes wawancara. Sebentar ya Mbak Dina dulu ya. Tes wawancara apakah titik fokusnya sama di kontribusi seperti LPDP Kemenkeu? Mbak Dina, tes wawancara BIP apakah titik fokusnya sama di kontribusi?
Intinya kalau wawancara ya, pengalaman saya S2 sama S3 ini, kontribusi itu kalian jawabnya jangan yang normatif. Jawabannya harus yang sudah spesifik. Jawaban normatif tuh kayak saya ingin memajukan bangsa, memajukan pendidikan Indonesia, itu normatif. Harus yang yang memajukannya dalam dalam apa gitu, dalam apa gitu. Kalau yang PNS tuh gampang jawabnya. Kan udah tinggal tinggal apa? Inline aja. Tapi kalau yang belum ya tetap bisa. Titik fokusnya kontribusi. Oke, kontribusinya misal BIP yang belum PNS ya, misal saya setelah lulus saya ingin membuka sekolah alam kayak atau apa gitu. PNS sama P3K sama enggak? Itu apanya yang sama apanya? Saya ke atas dulu ya. Tadi dari sebelum sebelum Mbak Dina tadi apa? Mbak Esas udah dapat LOE, Mbak. Mbak Esas. Mbak Esas Khalifah dapat LOE. Mas Asep PNS sama oh Mbak Esas belum. PNS sama P3K sama enggak dalam tesnya sama. Mau PNS mau P3K sama tesnya. Yang membedakan tuh adalah syarat administrasi kalau LPDPRI ya. Maksud saya tadi mudah tuh maksudnya ketika jawab wawancara. Ya, kalau PNS jawab wawancaranya kontribusinya apa tuh gampang. Kalau saya kan dosen ya, jadi tinggal tinggal diarahkan ke Tridharma aja gitu. Tapi kalau yang belum itu memang harus dipikirkan. Tapi kalau tesnya sama Mas, mau PNS P3K tuh sama aja, nggak ada. Cuma kalau LPDPRI misal mau ke luar negeri itu ya, itu IELTS-nya tuh 0,5 di bawahnya. Misal kayak untuk LPDPRI kalau mau ke luar negeri S3 itu 7 yang non PNS. Non PNS S3 ke luar negeri 7. Tapi kalau PNS 6,5. Tapi sama aja kalau misal tujuan kampus kalian mintanya 7 ya tetap harus di-upgrade 7. Mbak Esa belum dapat LOE nggak masalah Mbak. Karena sepengalaman saya teman saya tuh mau ada LOE ataupun belum untuk LPDPRI nggak ngaruh. Ada yang dapat LOE nggak lulus untuk LPDPRI ya. Tapi kalau kalau LPDP saya melihatnya kok ada pengaruhnya. Saya melihatnya seperti itu. Itu pendapat saya pribadi. Karena ketika saya bandingkan teman-teman saya yang dapat LOA, LOE, BIP, mereka kebanyakannya lolos. Lolos sampai tahap akhir. Walaupun saya belum ya. Saya adalah BIP yang belum dapat LOE sebelum dapat beasiswa. Tapi waktu itu saya sudah dapat rekomendasi supervisor. Jadi saya tambahkan aja itu dokumen kalau saya sudah dapat supervisor untuk tambah-tambah nilai. Oke, tadi mana dulu ya pertanyaannya? Eh, Bu, Bu, apakah rumor kalau BIP yang keterima itu adalah yang punya LOE kalau dalam negeri itu betul? Enggak, Piye? Bu, sebentar ya. Apakah rumor kalau BIP yang keterima? Ini kalau bahas rumor nih, recordingnya saya matiin dulu kali ya. Gimana caranya matiin? Tak pateni sih.